Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Alda Devinta, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Program Studi Teknologi Pendidikan. Di sini aku akan mempresentasikan hasil rangkuman mengenai esensi mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Puji Rianto SPD MPD selama 1 semester ini. Ini adalah yang aku pelajari, and yes, benar banget, all about Ray Good book. Jadi semua materi matkul ini berpatok sama beliau. Oke, aku akan bahas sedikit aja. Yang pertama ada A Behavioral Approach to Instructional Prescription. Pendekatan instruksional berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Pendekatan resep berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel. Yang kedua ada Dialgo Heuristic Theory of Instruction, adalah cara meresapkan instruksi untuk pemecahan masalah. Dalam algoheuristik, pelajar didorong untuk mempelajari pemecahan masalah algoritmik atau heuristik dalam proses langkah demi langkah. Ketiga ada Elaboration Theory of Instruction, bergantung pada gagasan bahwa pengajaran harus ditawarkan kepada peserta didik dalam tingkat kesulitan yang meningkat. Misalnya, jika instruktur ingin mengajarkan proses atau ide yang lebih kompleks kepada pelajar, ia harus memulai dengan memberikan versi yang paling dasar dari proses tersebut kepada pelajar, dan kemudian secara bertahap menyajikan pelajaran yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Sepanjang setiap pelajaran, pelajar harus menerima ringkasan pelajaran sebelumnya, sehingga dia dapat memahami sepenuhnya setiap langkah proses. Oke, buku Ray Gould yang selanjutnya ada Learning by Doing, memiliki arti belajar sambil melakukan dan belajar tidak hanya dengan cara teoritis, tetapi langsung dalam praktik. Misalnya, sistem pendidikan dan kurikulum sekolah menengah kejuruan di Indonesia sangat menekankan pada praktik kerja lapangan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan yang lebih sesuai dengan kondisi kerja kepada siswa. Kedua ada Self-Science, Emotional Intelligence for Children. Kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga ada the Development of Physical Skills Instruction in the Psychomotor Domain. Domain psikomotorik melibatkan gerakan fisik dan penggunaan keterampilan motorik. Ini termasuk koordinasi dan postur. Aspek psikomotorik gerakan tubuh melibatkan kejadian-kejadian dalam pikiran sebelum, selama, dan setelah gerakan. Koordinasi tangan mata merupakan bagian dari ranah psikomotorik, seperti halnya membaca musik sambil memainkan trompet. Oke, next book. Yang pertama ada Strategi Pembelajaran Langsung, merupakan strategi yang berpusat pada gurunya. Dan strategi ini paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktik, dan latihan serta demonstrasi. Pelajaran tidak langsung atau indirect learning. Orang lebih mengenal pembelajaran inquiry, induksi, penyelesaian masalah atau problem solving, dan strategi lainnya yang merupakan pembelajaran tidak langsung. Indirect instruction berpusat pada peserta didik, di mana siswa aktif membangun pengetahuan dan guru bertindak sebagai fasilitator. Strategi ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara mental dalam mengamati, menyelidiki, dan membuat penjelasan. Strategi experiential learning adalah suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung. Model ini memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya sendiri. Seorang fasilitator hanya bertugas memfasilitasi proses belajar siswa. Tugas fasilitator dalam proses belajar berdasarkan pengalaman adalah 1. Meningkatkan aktivitas siswa, 2. Menciptakan suasana kerja yang baik, 3. Membantu meningkatkan kerjasama antara sesama siswa dan antara siswa dengan fasilitator, 4. Mendorong siswa untuk menggali dan mengembangkan pengalamannya dalam kaitannya dengan kehidupan nyata, dan 5. Membuat siswa merasa agar dirinya sebagai sumber belajar dengan pengertian bahwa bukan sebagai seorang ahli. Strategi pembelajaran interaktif menekankan pada proses diskusi sehingga hasil belajar diperoleh melalui interaksi antar siswa dengan guru, siswa dengan siswa, juga interaksi antar siswa dengan bahan yang dipelajari, serta antara pikiran siswa dan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa karena mereka dapat merasa lebih terlibat dan memiliki kontrol terhadap proses pembelajaran. Strategi pembelajaran simulasi atau simulation approach merupakan cara penyajian pengajaran dengan menggunakan
Situasi tiruan untuk menggambarkan situasi sebenarnya agar diperoleh pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Juga untuk melatih kemampuan memecahkan masalah sosial yang bersumber dari realita kehidupan. Pembelajaran mandiri merupakan proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan cara membaca, menelaah, serta memahami pengetahuan sesuai dengan materi pelajaran yang terkait. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Volume selanjutnya, pembelajaran berbasis desain atau DBL, juga dikenal sebagai instruksi berbasis desain, adalah bentuk pembelajaran berbasis penyelidikan atau pedagogi yang didasarkan pada integrasi pemikiran desain dan proses desain ke dalam kelas di K12 dan pasca sampai tingkat menengah. Lingkungan pembelajaran berbasis desain dapat ditemukan di banyak disiplin ilmu, termasuk disiplin ilmu secara tradisional dikaitkan dengan desain, misalnya seni, arsitektur, teknik, desain interior, dan desain grafis, serta disiplin lain yang biasanya tidak dianggap sebagai desain terkait seperti sains, teknologi, bisnis, dan humaniora. Designing Instruction for Flipped Classroom. Flipped Classroom adalah model pembelajaran di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materi lebih dulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Gamification Designs for Instruction. Gamifikasi dalam e-learning melibatkan pengintegrasian mekanisme permainan seperti poin, bencana, papan peringkat, dan level ke dalam lingkungan pembelajaran online untuk menjadikan pengalaman belajar lebih menarik, menyenangkan, dan efektif bagi pelajar. Contohnya adalah Duolingo, Kahoot, dan game pembelajaran lainnya. Selanjutnya adalah Design Consideration for Mobile Learning, pertimbangan desain untuk pembelajaran seluler. Mempunyai 4 prinsip utama yang perlu diingat ketika merancang pembelajaran seluler. Yang pertama adalah ketahui perangkat yang akan dirancang, dengan tujuan untuk mengetahui keterbatasan yang mungkin nanti akan bisa diperbarui atau disempurnakan. Yang kedua ada desain yang mempertimbangkan perangkat. Lalu ketahui apa yang cocok untuk target audiens, dan buatlah konten yang mudah diakses dan semenarik mungkin. Selanjutnya, tetap sederhana. Pertahankan desain yang dapat dikenali oleh pembelajar dan memenuhi harapan mereka. Designing Just-in-Time Instruction. Pengajaran Just-in-Time atau JIT adalah strategi belajar mengajar yang dirancang untuk mendorong penggunaan waktu kelas untuk pembelajaran yang lebih aktif. Dikembangkan oleh Gregor Novak dan rekannya. JIT mengandalkan umpan balik antara materi pembelajar berbasis web dan ruang kelas. Siswa mempersiapkan kelas dengan membaca dari buku teks atau menggunakan sumber daya lain yang diposting ke web dan dengan menyelesaikan tugas secara online. JIT memungkinkan instruktur untuk menciptakan lingkungan kelas interaktif yang menekankan pembelajaran aktif dan pemecahan masalah kooperatif. Nah, ini aku udah buat modul ajar nih, mengambil konsep dari strategi experiential learning. Di sini sesuai dengan judulnya, modul ajar Kurikulum Merdeka 2024 untuk anak TKA semester genap dengan topik pembelajaran Mari Berkebun. Kenapa aku memilih ini? Karena sesuai dengan strategi experiential learning. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada CP, TP maupun AP yang ditujukan untuk tercapainya suatu proses pembelajaran. Nah, pada penjelasan metode aktivitasnya, di sini ada auditori, visual, dan kinestetik. Dalam tabel konten merupakan kontennya yang akan diberikan kepada siswa, lalu kemudian ada prosesnya seperti apa, dan produknya yaitu menghasilkan seperti apa siswa dalam menghasilkan proses dan konten yang sudah dibuat oleh pendidik. Nah, bisa dilihat ini menurut aku udah sesuai sama experiential learning, yaitu sesuai dengan pengalaman. Jadi nanti di sini siswa akan praktik mengenai bercocok tanam bibit jagung. Tapi sebelumnya mereka juga bernyanyi bersama dan diberikan pengenalan tentang nama-nama tanaman kebun. Nih, di siklus belajarnya sudah aku cantumkan siklus experiential learning. Jadi sudah sesuai, dan kemudian juga ada lembar kerja peserta didik. Selain belajar di instansi atau sekolah tentunya, peserta didik juga diharapkan belajar di rumah juga bersama orang tuanya supaya bisa membonding dan tidak cepat lupa akan ilmu-ilmu yang diberi di instansi seperti itu. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.